Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman dari kelas PJKRD NIM 1931041169. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi, di antaranya yaitu sejarah, psikologi, selanjutnya itu pengertian, dan yang terakhir yaitu hakikat. Langsung saja saya akan masuk pada materi yang pertama, yaitu sejarah psikologi. Psikologi olahraga pertama kali dikenalkan oleh Norman Trippett pada tahun 1989. Trippett menemukan bahwa waktu tempuh pembalap sepeda menjadi lebih cepat jika mereka membalap di dalam sebuah tim atau berpasangan dibanding jika membalap sendiri. Trippett menyimpulkan adanya pengaruh psikologis tertentu yang ia sebut sebagai faktor keberadaan orang lain atau presence of others. Trippett juga melakukan penelitian terhadap anak-anak yang memancing. Ditemukan bahwa setengah dari anak-anak tersebut dipengaruhi oleh keberadaan anak lain. Jadi ada pengaruh lingkungan sosial sebagai faktor munculnya sikap kompetitif. Adapun beberapa sejarah psikologi, yang pertama itu pada tahun 1918. Coleman Robert Griffith melakukan studi terhadap atlet football dan basket di Universitas Lyon tentang faktor-faktor psikologi pada atlet-atlet tersebut antara latihan dan pertandingan. Ada 3 bidang perhatiannya dalam melakukan penelitian, yaitu psikomotor, learning, skill, performance, dan kepribadian. Griffith menulis 25 artikel ilmiah dari hasil penelitiannya dalam olahraga, sehingga disebut Father of Sport Psikologi di Amerika. Selanjutnya itu laboratorium psikologi olahraga pertama di dunia didirikan oleh Carl Diem di Berlin pada tahun 1920. Kemudian di Rusia, Puni mendirikan laboratorium psikologi olahraga di Leningrad pada awal tahun 1925. Baik, selanjutnya pada tahun 1942 Wu Wengshon dan Xiao Gungshou menulis buku mengenai psikologi olahraga yang berjudul The Psychology of Physical Education. Selanjutnya itu Warren R. Johnson pada tahun 1949 mengawali penelitian mengenai berbagai macam elemen stres dan dampaknya terhadap penampilan atlet. Johnson berkesimpulan bahwa emosi kuat sebagai gejala wajar dari rasa takut dan resah sebelum bertanding tidak tampak sebagai faktor utama yang istimewa dalam sepak bola. Namun tetapi pada indikasi yang kuat bahwa ini merupakan sesuatu yang penting dan serius dalam olahraga gulat. Selanjutnya pada tahun 1960-an psikologi olahraga kembali mulai berkembang. Perkembangan ini ditandai dengan banyaknya lembaga-lembaga pendidikan membuka konsentrasi pengajaran pada psikologi olahraga. Pada tahun 1966 kelompok psikologi olahraga berkumpul di Chicago untuk membicarakan pembentukan ikatan psikologi olahraga yang kemudian dikenal dengan nama North American Society for the Psychology of Sport and Physical Activity, atau disingkat dengan NASPSPA. Selanjutnya, jurnal pertama psikologi olahraga terbit pada tahun 1970, yaitu dengan nama The International Journal of Sport Psychology. Kemudian diikuti oleh Journal of Psychology tahun 1979. Meningkatnya minat melakukan penelitian dalam bidang psikologi olahraga di luar laboratorium yang memicu pembentukan Association for the Advancement of Applied Sport Psychology atau AASP pada tahun 1985. Selanjutnya yaitu psikologi olahraga ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kongres ISSP di Yunani pada tahun 2000 telah dihadiri oleh lebih dari 700 peserta yang berasal dari 70 negara. American Psychological Association telah memasukkan psikologi olahraga dalam divisi mandiri, yaitu divisi 47 tentang Exercise and Sport Psychology. Baiklah, saya akan lanjut kepada materi yang kedua yaitu tentang pengertian psikologi.
Psikologi adalah sebuah bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari mengenai perilaku dan fungsi mental manusia secara ilmiah. Para praktisi dalam bidang psikologi disebut para psikolog berusaha mempelajari peran fungsi mental dalam perilaku individu maupun kelompok. Selain itu, juga mempelajari tentang proses fisiologis dan neurobiologis yang mendasari perilaku. Adapun menurut asal katanya, psikologi berasal dari Yunani, yaitu kuno, atau psike yang berarti jiwa, dan logia atau logos yang artinya ilmu. Sehingga secara etimologis psikologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang jiwa atau mental. Psikologi tidak mempelajari jiwa atau mental secara langsung karena sifatnya yang abstrak. Akan tetapi psikologi membatasi dan manifestasi dan ekspresi dari jiwa atau mental tersebut, yakni berupa tingkah laku dan proses atau kegiatannya, sehingga psikologi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku dan proses mental seseorang. Adapun beberapa definisi, yang pertama yaitu psikologi olahraga adalah studi tentang tingkah laku manusia dalam situasi olahraga. Fokus kajiannya adalah pada belajar dan performa, dan memperhitungkan baik perilaku maupun penonton. Weinberg dan Gold 1995 mengartikan psikologi olahraga sebagai studi khusus mengenai manusia dan perilakunya dalam aktivitas olahraga dan latihan. Jadi psikologi olahraga dapat diartikan sebagai psikologi yang diterapkan dalam bidang olahraga, meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi secara langsung terhadap atlet dan faktor-faktor di luar atlet yang memengaruhi penampilan atau performance atlet tersebut. Baiklah, adapun beberapa pengertian psikologi olahraga menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Baker dalam Approval 2005. Psikologi olahraga merupakan bidang dalam psikologi yang memanfaatkan prinsip, konsep, fakta dan metodologi psikologi dan menerapkannya dalam aspek-aspek aktivitas olahraga seperti aspek belajar, keterampilan, penampilan, pelatihan dan pengembangan. Yang kedua itu menurut Williams dan Straub tahun 1993, psikologi olahraga adalah ilmu yang mempelajari tentang faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi partisipasi dalam olahraga dan latihan, serta pengaruh-pengaruh psikologis yang diperoleh dari partisipasi olahraga tersebut. Selanjutnya, psikologi olahraga adalah sebuah bidang kajian yang menerapkan prinsip-prinsip psikologi dalam setting olahraga, baik penampilan individual maupun tim, ditandai oleh sejumlah interaksi dengan individu lain dan situasi-situasi eksternal yang menstimulasinya. Singer 1980 dan Sudibyo 1989. Yang selanjutnya itu menurut Sigi de Gunarsa, psikologi olahraga diartikan sebagai psikologi yang diterapkan dalam bidang olahraga yang meliputi atlet sebagai individu atau kelompok yang akan bertanding, serta faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kepribadian dan penampilan atlet tersebut saat pertandingan. Baiklah, saya akan melanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu hakikat psikologi. Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam hubungan dengan lingkungannya, mulai dari perilaku sederhana sampai yang kompleks. Perilaku manusia yang ada yang disadari maupun yang tidak disadari, dan perilaku yang ditampilkan seseorang dapat bersumber dari luar maupun dari dalam dirinya. Ilmu psikologi diterapkan pula ke dalam bidang olahraga yang dikenal sebagai psikologi olahraga. Penerapan psikologi ke dalam bidang olahraga ini adalah untuk membantu agar bakat olahraga yang ada dalam diri seseorang dapat dikembangkan sebaik-baiknya tanpa ada hambatan dan faktor-faktor yang ada dalam kepribadiannya. Dengan kata lain, tujuan umum dari psikologi olahraga adalah untuk membantu seseorang agar dapat menampilkan prestasi optimal yang lebih baik dari sebelumnya.
Adapun peranan psikologi olahraga pada hakikatnya tidak berbeda dengan peranan ilmu pengetahuan pada umumnya, yaitu menurut Kerlinger 1975 dalam KONI Pusat 1995 bahwa ilmu pengetahuan berperan dan berfungsi untuk yang pertama dapat menjelaskan dan memahami gejala atau explanation dan understanding. Yang kedua, dapat membuat perkiraan atau prediksi dengan secara tepat. Dan yang ketiga, untuk dapat menguasai atau mengontrol dan mengendalikan gejala. Adapun manfaat mempelajari psikologi olahraga antara lain, yang pertama yaitu untuk dapat menjelaskan dan memahami tingkah laku atlet dan gejala-gejala psikologi yang terjadi dalam olahraga pada umumnya. Ini sangat perlu dilakukan karena tingkah laku manusia yang tampak yang dapat dilihat pada hakikatnya tidak terlepas dari sikap atau attitude yang tidak tampak. Yang kedua, untuk dapat meramalkan atau dapat membuat prediksi dengan tepat kemungkinan yang dapat terjadi pada atlet berkaitan dengan permasalahan psikologis. Dan yang terakhir yaitu untuk dapat mengontrol dan mengendalikan gejala tingkah laku dalam olahraga. Baiklah, mungkin cukup sekian materi yang sempat saya bawakan tentang psikologi olahraga. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.